Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanadi Pratama, NRP 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Marine Safety Training atau pentingnya pelatihan keselamatan dalam industri pelayaran. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh pelatihan keselamatan pada industri pelayaran dan bagaimana impact-nya. Untuk pendahuluannya di sini kita harus tahu tentang pentingnya keselamatan di industri maritim. Industri pelayaran ini merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kecelakaan. Dengan adanya transportasi laut, risiko kecelakaan di laut ini juga meningkat. Jadi dengan adanya variabel menaiknya transportasi laut, maka variabel risiko kecelakaan di laut ini juga meningkat. Nah, faktanya bahwa setiap tahunnya kecelakaan di laut ini berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian finansial, dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Tiga akibat di sini juga didapatkan dari atau dihasilkan dari kecelakaan di laut. Gak jarang juga ada korban jiwa dan juga kerugian finansial pada perusahaan atau pada industri pelayaran, dan juga kerusakan lingkungan. Biasanya ini itu berdampak pada kehidupan di bawah laut, tentang makhluk hidup yang berada di bawah laut. Lalu untuk peran standar pelatihan internasional ini digunakan untuk meminimalkan risiko, yaitu standar internasional di sini yang mungkin relevan pada hal ini adalah STCW atau Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer, yaitu merupakan standar keselamatan yang harus diterapkan oleh setiap kru kapal yang berlayar di laut. Sebenarnya banyak sekali standard of training untuk di bagian maritim, tetapi yang pada fokus kita hari ini adalah STCW. Lalu latar belakang pada pembahasan kali ini adalah tentang keselamatan di laut ini. Karena banyaknya kasus kecelakaan, maka kita sebagai manusia atau sebagai mungkin orang yang suatu hari nanti bakal berada di kapal atau menjadi kru kapal, kita ini harus memperhatikan dan juga menerapkan pelatihan keselamatan. Lalu IMO atau International Maritime Organization menetapkan standar STCW untuk mengatur pelatihan pada kru agar siap untuk menghadapi situasi darurat, karena di laut di sini itu tidak selalu ombak itu tenang, tidak selalu semuanya itu berjalan dengan baik, bahkan bisa jadi faktor-faktor udara, faktor cuaca, faktor lingkungan bisa menyebabkan situasi-situasi darurat yang menyebabkan ketidaksiapan untuk menghadapi masalah di area maritim atau di daerah kelautan. Lalu dengan adanya pelatihan ini diharapkan kru kapal memiliki keterampilan teknis yang memadai serta kesiapan mental untuk menghadapi berbagai kondisi di laut. Tujuannya adalah dari pembahasannya adalah menganalisis pentingnya pelatihan keselamatan dalam industri pelayaran, khususnya dampaknya dalam mengurangi kecelakaan. Yang kedua adalah manfaat pelatihan keselamatan, yaitu meningkatkan kesadaran dan kompetensi kru, lalu dapat mengurangi kesalahan manusia yang mungkin bisa jadi penyebab utama kecelakaan di laut, dan juga mendukung penerapan budaya keselamatan di lingkungan kerja, dan untuk mendorong seluruh anggota kru untuk selalu memprioritaskan keselamatan. Lalu fokus penelitian pada topik pembahasan ini adalah melakukan analisa terhadap efektivitas pelatihan STCW untuk atau dalam atau pengaruhnya untuk mengurangi kecelakaan dengan fokus pada industri pelayaran kontainer. Lalu apa sih keselamatan maritim? Keselamatan maritim adalah sebuah lingkup keselamatan yang mencakup langkah-langkah untuk melindungi kru, penumpang, kapal, dan lingkungan dari risiko. Sehingga keselamatan maritim ini merupakan kewajiban bagi semua orang yang terlibat dalam lingkup maritim. Bisa jadi adalah penumpang, bisa jadi adalah kru yang bertugas untuk mengoperasikan kapal, bisa jadi orang yang bekerja di area pelautan, semisal adalah menambang minyak atau gas bumi. Lalu komponen utamanya yang perlu diperhatikan dalam keselamatan maritim ini adalah keterampilan teknis seperti pengoperasian navigasi, alat, dan juga penanganan darurat ketika terjadi kerusakan atau problem atau masalah pada
komponen-komponen yang digunakan secara teknisnya. Lalu selain itu adalah tentang mental, bagaimana untuk mengajarkan kru untuk tetap tenang dan berfokus pada solusi dalam kondisi darurat. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan keselamatan internasional seperti STCW, standar keselamatan internasional untuk area maritim, dan juga agar keselamatan tinggi ini tetap terjaga di area kemaritiman. Lalu penerapan ketiga di maritim ini mencakup STCW, yaitu standar pelatihan yang grade-nya ini cukup tinggi dikarenakan diinisiasi oleh IMO atau International Maritime Organization. Lalu ada panduan dari American Bureau of Shipping, dan juga adalah keselamatan di lingkungan kerja yang umumnya harus diterapkan di lingkungan kerja manapun, entah di maritim atau di luar kemaritiman. Lalu teori K3 pada maritim ini mencangkupi kesiapan mental, yaitu menekankan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi situasi darurat, terutama di sektor dengan risiko tinggi. Seperti contohnya ini adalah pelayaran atau kemaritiman. Yang kedua adalah penelitian oleh Hetherington, Flint, dan Mearns pada 2006 dengan fokus mengkaji dampak pelatihan terhadap kesiapan kru dalam menangani situasi kritis yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan berulang dapat mengurangi kesalahan manusia hingga 30%. Lalu pelatihan simulasi seperti latihan kebakaran dan tabrakan kapal membantu kru mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Jadi pelatihan simulasi ini lebih ke tentang simulasi bagaimana kejadian aslinya, sehingga sebelum kejadian tersebut terjadi pertama kali pada saat bekerja, maka setidaknya para kru sudah diberikan gambaran tentang bagaimana hal tersebut terjadi dan bagaimana prosesnya, bagaimana cara penanganannya. Lalu data mendukungnya di sini didapatkan dari GISIS yang dipaparkan oleh IMO pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa negara dengan standar pelatihan tinggi memiliki insiden kecelakaan yang lebih rendah. Hal ini tentu relevan dengan topik ini dikarenakan sudah jelas bahwa standar pelatihan yang tinggi ini pasti akan memiliki rate atau chance atau kemungkinan insiden kecelakaan yang lebih rendah terjadi. Lalu statistik kecelakaan di wilayah dengan pelatihan STCW, yaitu tentang fokus kita pada perusahaan pelayaran kontainer, mengalami penurunan kecelakaan sebesar 25% setelah menerapkan pelatihan STCW. Lalu penelitian oleh Zhang, Teixeira, and Gedesors tahun 2016 menyatakan bahwa pelatihan keselamatan berkontribusi langsung dalam menurunkan tingkat kecelakaan. Sebenarnya ketiga hal ini memiliki hubungan yang cukup relevan atau saling keterkaitan satu sama lain dengan hasil fokus atau hasil penelitian yang sama, yaitu dengan meningkatnya standar pelatihan maka kita bisa menekan rate atau chance tentang terjadinya insiden kecelakaan di area perairan laut. Lalu dampak positifnya dari pelatihan keselamatan ini mencangkup pelatihan STCW yang meningkatkan kesiapan kru dalam situasi berbahaya dan juga menyebabkan kru lebih disiplin dan sigap dalam menangani situasi darurat. Tentunya hal ini memiliki tantangan dalam implementasinya, seperti contohnya adalah negara berkembang yang mungkin memiliki keterbatasan biaya dan infrastruktur untuk menerapkan standar pelatihan yang tinggi, sehingga hal ini tidak dapat terlaksana dengan mulus. Selain itu, beberapa negara juga masih belum patuh untuk menerapkan standar STCW. Mungkin hal ini bisa jadi dikarenakan beberapa negara ini menerapkan standar keamanan lain gitu, bukan STCW, sehingga saya rasa data yang ditampilkan di sini belum tentu sepenuhnya betul. Lalu kesimpulannya adalah pelatihan STCW ini efektif untuk menurunkan risiko kecelakaan. Lalu manajemen risiko dalam pelatihan merupakan bentuk manajemen risiko yang harus menjadi prioritas atau fokus penting dalam pengoperasian alat, pengoperasian segala sesuatu di area kemaritiman. Lalu standarisasi global perlu diterapkan secara merata di seluruh dunia, sehingga seluruh dunia memiliki
standar keamanan yang tinggi dalam area kerja kemaritiman. Lalu oleh saya sendiri memiliki saran bahwa peningkatan kualitas dan frekuensi pelatihan ini perlu ditingkatkan. Lalu pemerintah juga perlu untuk mendorong tentang standar pelatihan di sini agar semua negara atau seluruh industri pelayaran memiliki standar keamanan yang tinggi. Lalu selain itu pemerintah atau perusahaan atau industri perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung dalam fasilitas standarisasi keamanan.